Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatliah Wardati, SPD. Saya bertugas di SD Negeri 6 Ketapang Sampit. Saya juga sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga di LPTK Universitas Palangkaraya. Hari ini, Senin, 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja saya di SD Negeri 6 Ketapang Sampit. Berikut adalah video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat ya. Amin. Iya, amin. Sudah sarapan belum? Sudah, supaya belajarnya lebih semangat. Ibu mau tanya, tadi sudah mengisi link absensi di Google Form-nya belum? Sudah, coba ibu mau lihat dulu ya. Ya, ini yang belum mengirimkan absensinya, silahkan nanti jangan lupa dikirim ya melalui link Google Form-nya. Apakah kalian dapat mendengarkan suara ibu dengan jelas? Iya, Bu. Jelas ya? Alhamdulillah. Ibu minta tolong Fandika pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya Fandika. Supaya lebih semangat lagi, masih ingat yel-yel SDN 6 Ketapang? Ingat. SDN 6 Ketapang? Semangat belajar berjaya. Sekali lagi supaya lebih semangat. SDN 6 Ketapang. Semangat belajar berjaya. Baik, terima kasih ya. Untuk aturan pembelajaran daring ya, seperti biasa. Jika ada anak-anak ibu yang ingin bertanya, nanti pada saat pembelajaran silahkan klik tombol lambaikan tangan. Coba ibu mau lihat. Iya, seperti Marisa. Iya, sudah bisa semua. Iya, terima kasih. Silakan ditutup kembali. Sebelum kita menyanyikan lagu nasional ini, kita semua sama-sama berdiri. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang kenangan. Sudah sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Mana tangannya? Mari rebut kembali. Mari rebut kembali. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar mengenai apa ya? Organ gerak manusia. Iya, masih ingat, masih pinter-pinter semua nih anak-anak ibu. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai organ gerak manusia, hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak pada hewan ya, terutama organ gerak pada pernapasan hewan. Atau kita akan belajar mengenai makhluk hidup. Kalian lihat di gambar itu ada gambar apa aja di sana? Ada sapi, ada kambing, apalagi ayam, ada manusia juga ya. Nah, semuanya itu disebut apa? Makhluk hidup. Pintar. Makhluk hidup itu memerlukan oksigen tidak ya?
Punya alat pernapasan tidak ya? Iya. Iya. Iya, Bu. Mengenal ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernapas, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbosida. 2. Memerlukan makanan dan minuman untuk melakukan aktivitas. 3. Bergerak, sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. 5. Berkembang biak. 6. Peka terhadap rangsang. Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. 7. Menyesuaikan diri lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Ya, terima kasih Adit sudah membacakan kegiatan literasi kita pada hari ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama tadi apa ya? Bernapas. Yang kedua apa lagi? Memerlukan makan dan minum. Yang ketiga apa ini? Bergerak. Yang keempat Tumbuh dan berkembang. iya, tumbuh dan berkembang. Yang kelima berkembang biak. Yang keenam Peka terhadap rangsang, dan yang terakhir menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau yang kita sebut dengan adaptasi. Sebelum kita memulai pembelajaran jauh lebih dalam, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, nantinya setelah mengamati teks Dayu dan ikan hias, Ibu harap anak-anak Ibu semuanya dapat mengklasifikasikan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian yang kedua, setelah mengamati teks Dayu dan ikan hias pada nantinya, anak-anak Ibu semua dapat menyajikan informasi dari teks bagan itu ke dalam peta pikiran dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mengamati video pernapasan pada hewan nanti, anak-anak Ibu semua dapat menelaah informasi tentang organ pernapasan hewan dengan benar. Tujuan pembelajaran selanjutnya, setelah mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik, Ibu harap anak-anak Ibu semua dapat menyimpulkan fungsi organ pernapasan pada hewan dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengamati video pernapasan pada hewan nantinya, anak-anak Ibu semua dapat menyajikan kerja atau alur organ pernapasan hewan pada bagan. Paham ya di sini mengenai tujuan pembelajaran kita? Paham, Bu. Paham. Nah, jadi manfaat kita mempelajari ini adalah kita menjadi tahu apa saja sih alat atau organ pernapasan pada hewan. Iya. Ikan hias. Siapa yang mau membantu Ibu membacakan cerita Dayu dan ikan hias? Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas, koki. Ikan hias itu dipelihara dan sebuah akuarium. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Benar, terima kasih Adit ya sudah membantukan Ibu untuk membacakan cerita Dayu dan ikan hias. Ulangi, Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Coba kita lihat, apa nama ikan hias yang dipiara? Ikan apa tadi? Ikan mas koki, benar. Kemudian siapa yang memelihara ikan hias? Dayu, benar. Jadi Dayu yang memelihara ikan hiasnya ya. Lalu di mana ikan hias itu dipiara? Di akuarium. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Pintar-pintar semua anak Ibu. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ayo.
saat mulut ikan itu terbuka dan menutup. Senang sekali ya Dayu itu melihat perkembangan ikan itu. Terlihat? Ibu bawa apa? Ikan di dalam apa? Akuarium kecil ya. Coba kalian lihat ikan ini. Nah, cerita Dayu tadi, Dayu itu senang melihat ikan itu ketika mulut ikannya, nih terlihat tidak? Mulut ikannya terbuka dan menutup. Dia senang sekali ya. Nah, ikan yang ada di dalam akuarium. Tolong diperhatikan baik-baik ya mengenai organ pernapasan hewan. Pernapasan. Yang dimaksud dengan pernapasan yaitu proses menghirup gas oksigen atau O2 dan menghembuskan gas karbon dioksida atau CO2. Adapun organ pernapasan pada hewan yang akan kita bahas yaitu yang pertama pada cacing, kemudian yang kedua yaitu organ pernapasan pada serangga, yang ketiga organ pernapasan pada ikan, yang keempat organ pernapasan pada amfibi, yang kelima organ pernapasan pada reptilia, yang keenam organ pernapasan pada aves, dan yang terakhir yaitu organ pernapasan pada mamalia. Cacing tanah tidak mempunyai organ pernapasan khusus. Nah, jadi organ pernapasan pada cacing itu yaitu menggunakan kulitnya. Dan hewan yang kedua yaitu ada serangga, organ pernapasan serangga ya. Nah, yang pertama itu disebut dengan mulut. Mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Jadi yang dimaksud dengan trakea itu adalah sekat-sekat pembuluh ini ya. Sekat-sekat pembuluh yang berada di seluruh tubuh dari lalang. Hewan yang ketiga yaitu ikan. Dari operkulum itu adalah untuk menjaga oksigen agar tidak keluar. Kemudian hewan yang keempat yaitu ada amfibi, kodok. Ya, ini merupakan paru-paru dari kodok. Nah, paru-paru dan kulit ini digunakan sebagai alat pernapasan pada kodok. Kemudian hewan yang kelima yaitu ada reptilia, yaitu adalah kadal. Nah, tulang rusuk ini berkontraksi ketika oksigen masuk dan berelaksasi saat karbon dioksida keluar. Selanjutnya yaitu pada hewan yang keenam ada burung. Dan organ tambahan pernapasan pada burung ini adalah pundi-pundi udara ini. Pada umumnya, burung itu bernapas menggunakan paru-paru, tetapi memiliki organ tambahan yaitu kantong udara atau pundi-pundi udara. Hewan yang terakhir yaitu ada mamalia. Nah, contoh hewan mamalia yang anjing ya, kalian bisa perhatikan pada gambar. Adapun organ-organ pernapasan pada hewan mamalia ini yang pertama itu ada hidung. Nah, hidung ini berfungsi untuk tempat keluar masuknya udara atau oksigen. Ya, bagaimana? Sudah menyaksikan semua video pembelajarannya? Ada apa saja tadi sistem pernapasan pada hewan itu? Yang pertama ada ikan. Ini seperti yang Ibu bawa, akuarium kecil yang berisi ikan. Nah, ikan ini tadi bernapas menggunakan apa ya? Insang. Menggunakan insang, pintal semuanya. Coba kita lihat bagan-bagan pada ikan ini. Terlihat? Nah, sama dengan yang ada di layar yang Ibu share screen. Nah, bisa kita lihat anatomi insangnya. Kemudian ada lekuk pada insangnya. Nih. Ya, yang Ibu tunjuk di ini kelihatan tidak di share screen Ibu? Nah, kemudian ada lengkung insangnya, aliran airnya, ya. Kemudian lengkung insangnya di sini. Ini di kursor Ibu adalah filamen insangnya. Kemudian ini pembuluh darah dan ini adalah lengkung insang. Sudah paham mengenai sistem pernapasan pada ikan? Nah, jadi ikan ini tadi bernapas menggunakan apa? Insang, semua. Kita lihat yang kedua, ada gambar apa? Burung. Ya, jadi sistem pernapasan pada burung. Burung itu nama ilmiahnya adalah aves. Apa? Dia bernapas menggunakan apa burung ini? Paru-paru. Menggunakan
paru-paru, tetapi dia juga mempunyai apa tadi ya? Ada video. Budi udara. Iya, mempunyai pundi-pundi atau kantong udara. Gunanya tadi untuk apa? Pertukaran udara. Iya, benar Marisa, untuk pertukaran udara. Jadi, pada saat burung itu tidak terbang atau burung ini hinggap di pohon, dia menggunakan pundi-pundi atau kantong udaranya. Tetapi ketika dia terbang, dia menggunakan paru-paru. Pintar. Selanjutnya, ada gambar apa ini? Katak. Sistem pernapasan pada katak atau nama lainnya disebut amfibi ya. Jadi katak ini bernapas menggunakan apa? Ayo. Paru-paru. Menggunakan paru-paru. Tetapi ketika dia sebelum menjadi katak dewasa atau masih menjadi berudu, kecebong seperti itu, dia menggunakan apa ya kalau di air ya? Insang. Iya, jadi katak ini kan masih jadi berudu. Pada saat itu dia masih di air, dia napasnya menggunakan insang. Katak ini ketika sudah dewasa, dia bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya ada kuda dan juga apa? Lumba-lumba. Lumba ini bernapas juga menggunakan paru-paru. Pintar. Cacing. Nah, cacing ini bernapas menggunakan apa ya? Kulit. Benar nih yang ibu kasih lingkar nih, kulit cacing. Cacing apa fungsinya itu? Fungsi kulit itu ya? Penyerapan. Untuk membantu penyerapan oksigen. Betul. Serangga. Nah, serangga ini ibu contohkan di situ adalah belalang ya. Apa alat pernapasannya? Trakea. Trakea. Ntar semua nih anak-anak ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti ibu akan bagikan kalian ke dalam 3 kelompok ya, seperti biasa. Nanti kalian kerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang ibu berikan. Kalian kerjakan bersama kelompoknya ya, didiskusikan nanti di dalam kelompoknya. Paham ya? Silahkan sekarang mulai keluar dari Meet untuk bergabung di link kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kelompok 1? Sudah siap untuk berdiskusi? Iya. Terima kasih. Nah, jangan lupa dibaca dulu petunjuknya. Untuk kelompok 1, menggambar organ pernapasan hewan lumba-lumba ya. Teman-teman, ayo kita berdiskusi mengenai LKPD yang sudah diberikan. Apel mengerjakan LKPD tentang bagian organ pernapasan hewan. Nanti yang menggambar organ pernapasan hewan. Ya, silakan mulai dikerjakan ya.
Gimana kelompok 1 ada kesulitan tidak? Tidak ada kesulitan ya. Coba Ibu mau lihat. Iya, punya Nimas. Iya, terima kasih Nimas. Iya, itu adalah organ pernapasan hewan pada lumba-lumba. Nah, nanti silahkan kalian presentasikan setelah ini ya. Setelah ini kita bergabung lagi di Meet Room utama. Ini keluar dulu, Ibu akan membimbing kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, terima kasih kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kelompok 2 sudah siap untuk berdiskusi? Sudah. Iya, kalau begitu, sebelum kalian memulai diskusi kelompoknya, kalian perhatikan dulu petunjuk pada LKPD atau lembar kerja peserta didiknya ya. Kalian baca lagi petunjuknya, langkah-langkahnya kalian harus ngapain terlebih dahulu. Ya, mengerti ya kelompok 2? Nah, nanti tugasnya kalian membuat bagan organ pernapasan pada hewan. Kelompok 2 kalian membuat cacing ya, pada hewan cacing. Ya, silahkan Marisa dipimpin teman-temannya untuk berdiskusi. Kita mengerjakan LKPD yang sudah diberikan. Panika mengerjakan pergerakan hewan. Saya dan Apel membuat bangga organ pernapasan hewan cacing. Ya, terima kasih. Silakan mulai dikerjakan. Yang pertama yaitu organ pernapasan. Yang dimaksud dengan pernapasan yaitu proses menghirup gas oksigen atau O2 dan menghentikan gas karbon dioksida atau CO2. Nah, ada organ pernapasan pada hewan yang akan kita bahas yaitu yang pertama pada cacing, kemudian yang kedua yaitu organ pernapasan pada serangga, yang ketiga organ pernapasan pada ikan, yang keempat organ pernapasan pada amfibi, yang kelima organ pernapasan pada reptilia, yang keenam organ pernapasan pada aves, dan yang terakhir yaitu organ pernapasan pada mamalia. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu mulai dari organ pernapasan cacing. Nah, berikut ini merupakan gambar dari cacing. Kalian bisa perhatikan. Nah, cacing ini merupakan hewan yang tenang. Cacing tanah tidak mempunyai organ pernapasan khusus. Nah, jadi organ pernapasan pada cacing itu yaitu menggunakan kulitnya. Oksigen masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan kulit tubuhnya yang basah. Kulit yang basah mempermudah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak ada, mudah ya menggambar organ pernapasannya ya. Sudah selesai? Iya, sudah. Nah, nanti satu orang dari kalian presentasikan saat kita masuk di room utama ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada, sudah paham ya? Nah, kalau begitu Ibu akhiri untuk diskusi kelompok 2-nya. Ibu akan membimbing di kelompok 3 terlebih dahulu. Nanti dipersiapkan untuk masuk ke room utama lagi ya. Silahkan leave dari room kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kelompok 3 bagaimana? Sudah siap untuk berdiskusi? Siap. Iya, nanti jangan lupa tugas kalian di dalam LKPD itu adalah membuat bagan organ pernapasan hewan pada kuda ya, kelompok 3 ya. Iya, silakan dibaca dulu petunjuk LKPD-nya sebelum mulai pengerjaan. Ya, silahkan Trisna, Maiwan untuk dimulai berdiskusi. Iya, Bu. Teman-teman, ayo kita berdiskusi mengenai LKPD yang sudah diberikan. Kita berbagi tugas ya. Adit dengan Nopal mengerjakan organ pernapasan hewan. Nanti saya dan Trisna menggambar organ pernapasan hewan kuda. Oke, Mei. Iya, silahkan dikerjakan dulu. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu ya. Bu.
Ada kesulitan tidak kelompok 3? Tidak ada. Ada. Mudah kan ya menggambar bagian organ pernapasan pada kuda? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita bertemu lagi di sesi yang kedua ya. Anak-anak ibu semua, ada kesulitan tidak dalam pengerjaan LKPD-nya? Tidak ada. Nah, nanti sebelum kalian mulai presentasi, teman-teman dari kelompok lain silahkan diperhatikan teman dari kelompoknya yang presentasi. Nanti apabila ada ingin menanggapi, dipersilahkan ya. Tolong diperhatikan pada saat temannya melakukan presentasi ya. Ya, silahkan kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Dayu, di mana ikan hias itu dipiara di akuarium? Kapan ikan hias itu diberi makan setiap hari? Kapan akuarium dibersihkan seminggu sekali? Apa yang diperhatikan dan melihat ikan-ikan hiasnya saat mulut ikan terbuka dan menutup? Iya, terima kasih ya Avel. Kasih tepuk tangan dulu untuk temannya yang sudah berani mempresentasikan. Iya, terima kasih. Nah, coba kita lihat bagan dari teks Dayu dan ikan hias tadi ya. Coba kita lihat pertanyaan yang pertama. Apa nama ikan hias yang dipiara? Ikan mas koki. Yang kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Dari hasil yang dipresentasikan oleh Avel dari kelompok 1, siapa yang ingin menanggapi? Atau mungkin ada jawaban yang berbeda? Ya, Nimas. Silahkan, Nimas. Punya kelompok kami, jawaban mengenai kapan akuarium dibersihkan itu adalah setiap hari. Boleh atau tidak, Bu? Oh, jawaban yang nomor ini ya, nomor 5. Sebentar. Nah, coba dilihat dari cerita Dayu dan ikan hias itu. Punya kelompok 1 ya, Nimas tadi ya. Jawabannya kapan akuarium dibersihkan? Jawabannya tadi apa nih, Mas? Setiap hari. Coba kita baca lagi ya. Berdasarkan teks cerita Dayu dan ikan hias, kira-kira kapan ya akuarium Dayu itu dibersihkan? Seminggu sekali ya. Jadi jawaban yang benar adalah seminggu sekali ya. Untuk Nimas dan teman-temannya boleh dikoreksi lagi. Jadi tidak apa-apa akuarium itu dibersihkan setiap hari. Tetapi dalam pertanyaan ini yang kita cari adalah mengenai cerita Dayu dan ikan hias. Jadi kita menjawabnya juga berdasarkan ceritanya ya, Nimas ya dan teman-temannya. Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat Nimas yang sudah berani memberikan tanggapan. Nah, selanjutnya ya Marisa. Ya, sebentar ya. Ya, silakan Marisa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Hewan ikan, organ pernapasannya insat. Fungsi organ pernapasan sebagai alat pernapasan dan pendingin udara. Hewan burung, organ pernapasan paru-paru dan budi udara. Fungsi organ pernapasannya untuk melakukan pertukaran udara. Organ pernapasannya berduduk, insap. Kalau dewasa paru-paru. Iya, terima kasih Marisa. Kasih tepuk tangan dulu buat Marisa yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, bagaimana dari kelompok lain? Jawaban mengenai LKPD alat pernapasan hewannya? Iya, benar. Terima kasih ya Marisa ya.
Kemudian Ibu mau tanya mengenai gambar organ pernapasan hewan tadi. Coba kasih lihat. Marisa kelompok 2 menggambar apa tadi Marisa? Cacing. Apa alat pernapasan pada hewan cacing? Kulit. Benar. Iya, nih Mas, menggambar apa tadi nih Mas? Lumba-lumba. Apa alat pernapasan pada lumba-lumba? Paru-paru. Iya, jadi benar ya. Apa yang dikatakan oleh teman yang sudah presentasi maupun yang sudah memberikan tanggapan dari cerita teks Dayu dan ikan hiasnya tadi sudah benar yang diutarakan. Dari apa nama ikan hiasnya tadi, yaitu ikan mas koki. Kemudian siapa yang memelihara ikan hias tadi adalah Dayu. Kemudian mengenai organ pernapasan dan fungsi organ pernapasannya juga ada ikan tadi bernapas menggunakan insang. Apa fungsi insang? Yaitu sebagai alat pernapasan dan menyaring udara. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Sudah paham semuanya? Sudah paham semua. Terima kasih. Nah, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Iya, tentang alat atau organ pernapasan pada hewan. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Tidak ada, sudah dipahami semua? Iya, coba. Cacing tadi bernapas menggunakan apa ya? Kulit. Kalau ikan bernapas menggunakan insang. Iya, terima kasih. Sudah pintar-pintar semua anak-anak Ibu. Semuanya sudah hebat ya dalam pembelajaran mengenai organ pernapasan hewan pada hari ini. Kemudian Ibu mengingatkan jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi pembelajaran. Nah, ini sudah terlihat soalnya? Sudah. Ya. Sudah. Nah, ini ya soal-soalnya ya. Ya. Tolong diperhatikan soal evaluasinya, nanti kalian kerjakan. Kemudian kalian kirim atau submit. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Ya, Ibu tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker, kemudian cuci tangan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Ada yang tahu lagu Ampar-Ampar Pisang ini dari daerah mana ya? Kalimantan Selatan. Pintar Maiwan. Ampar pisang, pisang masak, masak sendiri, bari-bari, masak sendiri, bari-bari, meletak makanan api, atapnya nyata, makanan api, atapnya nyata, mana batisku di tepi doang, dan mana batisku di tepi doang. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu mau Maiwan pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semuanya yang telah aktif mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kalimat atau kata-kata Ibu yang kurang berkenan ya.
Tolong dimaafkan ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dah.